Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabar Ananda? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Ananda, setelah 3 hari yang lalu kita melewati penilaian tengah semester. Hari ini kita melanjutkan kembali pembelajaran kita ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga pembelajaran kita pada pagi ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Baik, pada pagi hari ini kita melanjutkan ke pembelajaran 3 subtema 4, tema 6. Di halaman belakang rumah Dayu, tumbuh berbagai sayur dan buah. Tanaman sayur dan buah itu dirawat oleh Dayu. Nah, di sini kita lihat ya, Dayu dan keluarganya sedang berada di halaman rumahnya ya. Di situ dia menanam buah dan juga sayur ya. Di situ kita lihat ibu dan ayahnya turut membantu Dayu dalam merawatnya di situ dan membersihkan juga memanen beberapa buah yang bisa diambil. Bacalah teks berikut. Nah, mari kita baca teks berikut ini. Keluarga Dayu suka berkebun. Ibu Dayu menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah. Ayah Dayu menanam buah dan sayur di belakang rumah. Semua tanaman dirawat dan dipelihara. Semua tanaman diberi pupuk secara teratur. Semua tanaman disiram setiap hari. Dayu bertugas untuk memetik daun-daun yang layu. Ibu Dayu memetik buah pohon yang masak. Rumah Dayu menjadi asri karena tanaman yang terawat. Nah, situ ya, kita lihat bahwa si Dayu dan ibunya saling tolong-menolong dalam merawat tanaman ya. Ibunya suka menanam berbagai tanaman bunga di depan rumahnya ya. Ayah dan Dayu menanam buah dan juga sayur di belakang rumah. Jadi ibunya di depan rumah ya menanam tanaman bunga, sedangkan Dayu dan ayahnya membuat tanaman ya atau menanam sayur dan buah di belakang rumah. Semuanya dirawat dan dipelihara dengan baik ya. Diberi pupuk ya, disiram setiap hari dan juga dibersihkan juga tentunya. Nah, bacalah kembali teks di atas. Masih ingatkah kamu dengan penggunaan kalimat tanya? Dapatkah kamu membuat pertanyaan berdasarkan teks di atas? Kata tanya apa saja yang dapat kamu gunakan? Nah, diskusikan dengan orang tuamu. Lingkari kata tanya yang dapat kamu gunakan berdasarkan teks di atas. Nah, dari teks yang ada di sini ya, kalian diminta untuk membuat pertanyaan. Gunakan kata tanya yang ada di kolom di sini. Ada 5 kata. Ya, 5 kata tanya di sini ada siapa, di mana, berapa, kapan, dan juga apa. Nah, buatlah kalimat tanya ya berdasarkan teks yang ada ini. Gunakan 5 kata tanya yang ada di kolom ini. Nah, di bawah ini disediakan jawaban sesuai dengan bacaan. Ya, buatlah kalimat tanya yang sesuai. Gunakan kata tanya pada awal kalimat. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat. Gunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Gunakan huruf tegak bersambung. Ya, kata bercetak tebal pada jawaban dapat membantumu dalam membuat pertanyaan. Nah, jadi di dalam jawaban di sini ya akan ada kata atau kalimat yang bercetak tebal atau hurufnya lebih tebal. Nah, itu untuk memudahkan kalian dalam membuat pertanyaannya nanti sebagai petunjuk. Nah, contoh perhatikan di sini pertanyaannya. Di mana Ibu Dayu menanam berbagai bunga? Nah, kata tanya yang digunakannya adalah di mana. Diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda tanya di akhir kalimatnya. Jawabannya adalah Ibu Dayu menanam berbagai bunga di depan rumah. Nah, di sini kalian diminta untuk membuat pertanyaannya ya. Sudah tersedia kolomnya di sini. Lalu kalian tulis dengan huruf tegak bersambung. Dan perhatikan jawabannya agar memudahkan kalian dalam membuat pertanyaannya nanti. Nah, setelah menanam, mari kita melihat kreasi berupa hiasan dapat dibuat dari berbagai bahan buatan. Nah, amati gambar kreasi hiasan dari bahan buatan berikut ini. Nah, di sini kita lihat ya, ada beberapa bahan kreasi. Ya, ada kertas ya yang diolah dan dibuat menjadi
bunga ya, dan juga ada berbagai macam di sini ya. Ini biasanya terbuat dari sedotan ya, plastik. Nah, tuliskan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat karya hiasan tersebut. Nah, di sini ada 3 karya hiasan. Nah, kalian diminta untuk menganalisa bahan apa yang digunakan untuk membuat masing-masing karya hiasan ini. Bahan yang digunakan untuk karya hiasan A apa? Tuliskan di kolom ini ya. Untuk yang B juga dan juga untuk yang C tentunya. Buatlah karya hiasan berupa bunga dari bahan buatan. Rencanakan karyamu bersama teman di sebelahmu. Atau sekarang kita bisa membuat ya, rencananya kalian bisa berkonsultasi dengan orang tuanya ya, minta bantuan dan bimbingan dari orang tuanya. Bahan-bahan yang digunakan misalnya sedotan minuman, kertas lipat, kertas tisu, atau plastik warna-warni. Tentukan alat-alat yang digunakan, misalnya gunting dan juga lem. Nah, ceritakan cara membuat karya hiasanmu. Kalian bisa membuat karya hiasannya sesuai dengan keinginan kalian ya. Kalian bisa membuat dari beberapa bahan yang sudah disediakan di sini tadi, sudah disebutkan di sini. Atau ya, karena kita kemarin sudah membuat karya hiasan ya menggunakan kertas tisu ya ataupun karton tisu kemarin. Nah, sekarang kalian hanya diminta untuk menceritakan bagaimana cara kalian membuatnya kemarin. Ya. Contoh, perhatikan di sini. Aku membuat bunga dari kertas tisu. Cara membuatnya, kertas tisu dilipat hingga berbentuk menyerupai bunga. Setelah dilipat, kertas tisu diikat ujungnya menggunakan benang. Nah, ini adalah contoh ceritanya. Nah, nanti kalian menceritakan kembali ya dari karya seni yang kalian buat kemarin. Bagaimana cara pembuatannya? Di halaman rumah Bayu terdapat pohon mangga. Pohon mangga Dayu sedang berbuah lebat. Mangga yang sudah masak mulai dipetik. Mangga yang dipetik ditimbang. Dayu memasukkan buah mangga yang dipetik ke dalam keranjang. Ada keranjang yang besar, ada keranjang yang kecil. Nah, perhatikan gambar-gambar keranjang yang berisi mangga berikut. Nah, di sini ya ada 2 keranjang. Yang pertama adalah keranjang yang besar. Di sini kita lihat terdapat 15 kg mangga. Sedangkan untuk keranjang yang kecil terdapat 5 kg mangga. Mangga-mangga tersebut akan dibagikan kepada para tetangga. Oleh karena itu, mangga-mangga tersebut dimasukkan ke dalam tas plastik. Satu plastik bisa memuat 1 kg buah mangga. Perhatikan gambar 5 kg yang dimasukkan ke dalam tas-tas plastik. Nah, di sini terdapat 5 kantong plastik ya yang dimasukkan ke dalam tas plastik. Nah, sekarang berilah tanda lebih besar, lebih kecil, ataupun sama dengan pada soal-soal berikut. Nah, kemarin kita mempelajari tentang simbol-simbol, ya, tentang yang sama besar, ya, ataupun ukurannya sama antara 5 kg dengan 5 kg berarti dia sama beratnya, atau lebih kecil dan lebih besar. Nah, di sini terdapat 5 buah gambar, yang masing-masingnya terdapat ukuran ya ataupun berat ya. Di sini ada dari mangga, buah duku, ada buah jambu dan juga buah semangka. Nah, kalian diminta untuk memberikan tanda ini ya, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan pada kolom yang sudah tersedia di sini. Nah, untuk kalian mungkin tidak perlu membuat gambarnya, cukup dibuat kolomnya saja, ditulis nomornya nanti di buku latihannya. Nah, baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Untuk tugas-tugasnya tadi jangan lupa untuk segera dikerjakan ya, tepat waktu dan juga penuh tanggung jawab. Disertakan nama, hari dan tanggal di setiap kertas latihannya. Ya. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak, sering-sering mencuci tangan, dan selalu menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara berolahraga dan makan makanan yang bergizi dan berimbang.
Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan dapat segera bertemu di sekolah seperti biasa. Baiklah Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.